Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nancy Batudesa. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tanggung jawab belajar. Nanti kita akan membahas bersama apa itu belajar, apa itu arti tanggung jawab, dan apa itu tanggung jawab belajar. Nah, baik teman-teman, sebelum kita membahas apa itu tanggung jawab belajar, kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian belajar. Nah, apa itu pengertian belajar? Yuk kita simak bersama. Pengertian belajar. Menurut Hustia, bahwa belajar adalah perubahan individu dalam kebiasaan, pengetahuan, dan sikap. Dengan demikian, dapat dikatakan tidak ada ruang dan waktu di mana manusia dapat melepaskan dirinya dari kegiatan belajar. Dan belajar tidak pernah dibatasi usia, tempat, maupun waktu, karena perubahan yang menuntut terjadinya aktivitas belajar juga tidak pernah berhenti. Yang selanjutnya kita akan mempelajari arti dari tanggung jawab. Apa sih arti dari tanggung jawab itu? Arti dari tanggung jawab adalah perilaku yang terdapat pada diri setiap orang yang menentukan tentang reaksinya terhadap situasi yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan sifat yang bermoral, di mana dalam setiap permasalahan diperlukan penyelesaian dan kesanggupan yang kuat dan sudah tertanam dalam dirinya sifat keberanian mental. Selain itu, tanggung jawab sangatlah urgent dalam pembentukan watak seseorang, di mana akan terbentuk suatu hasil dari perilaku yang ada pada dirinya yang menentukan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Menurut Burhanuddin, terdapat 3 dimensi penting dari perilaku tanggung jawab belajar bagi siswa. Pertama, kesadaran, yang kedua, kesukaan atau kecintaan, dan yang ketiga, keberanian. Dan yang ketiga, keberanian. Dalam hal ini, semakin siswa akan timbul nilai-nilai penting yang timbul nilai-nilai penting yang diantaranya menyelesaikan tugas bebannya, menyelesaikan tugas memiliki keterampilan waktunya, kehidupannya, dalam menjalani kehidupannya. Menurut kemudian terdapat 3 dimensi penting dari perilaku tanggung jawab belajar menanggung siswa permasalahan, kesadaran apa yang sudah dilakukannya atau kecintaan, dan yang ketiga keberanian beruji dan mengenal. Dalam hal ini, semakin siswa bertanggung jawab, maka akan. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita tadi sudah membahas apa itu belajar, apa itu arti tanggung jawab, sekarang kita membahas pengertian dari tanggung jawab belajar. Tanggung jawab belajar sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Tanggung jawab belajar adalah suatu proses di mana seseorang berinteraksi langsung menggunakan alat indahnya terhadap objek belajar dan lingkungan melalui pendidikan di sekolah, yang menghasilkan perubahan perilaku, menanggung segala akibat dari kegiatan belajar dengan penuh kesadaran, kerelaan, rasa memiliki, dan disiplin yang bertujuan untuk menguasai materi ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya, sikap tanggung jawab belajar tercermin dalam tingkah laku siswa ketika melakukan tugas belajar secara rutin tanpa harus diingatkan, mampu menjelaskan tujuan belajar yang dilakukan, dan tidak mencari alasan dan menyalahkan orang lain dalam belajar. Di sini, tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi hari yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Tanggung jawab siswa ditujukan agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Supriyati berpendapat bahwa tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menanggung segala sesuatu atas akibat perilaku yang dilakukannya. Nah, jadi dari beberapa pengertian tanggung jawab belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab belajar adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah diterima dengan ikhlas melalui usaha yang maksimal. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas ciri-ciri tanggung jawab belajar. Yang pertama, melakukan tugas belajar dengan rutin tanpa harus diberitahu. Dan yang kedua, menyelesaikan tugas sendiri dengan senang hati. Yang ketiga, mempunyai minat dan semangat dalam belajar. Dan yang selanjutnya, yang nomor 4,
kalian harus dapat berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian, yang kelima, kalian juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban, yaitu kewajiban belajar. Dan yang keenam, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, setelah kita tadi sudah membahas ciri-ciri tanggung jawab belajar, sekarang kita membahas aspek-aspek tanggung jawab dalam belajar. Yang pertama, mandiri. Mandiri menjadi bagian dari sikap yang bertanggung jawab loh. Sikap mandiri merupakan kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam belajar. Kemudian yang kedua, tekun. Ketekunan akan sangat mendukung seseorang dalam menampilkan perilaku yang bertanggung jawab. Tekun dalam hal ini seperti mau bekerja keras dan belajar ya. Dan yang ketiga, memilih sikap positif. Orang yang bertanggung jawab akan lebih memilih sikap positif, seperti jujur dalam mengerjakan tugas dan mampu membantu teman yang sedang kesulitan dalam belajar. Dan yang selanjutnya, nomor 4, membuat tujuan dan membuat perencanaan. Menentukan tujuan terlebih dahulu, kita menjadi tahu loh di mana kita harus melangkah, seperti mampu menentukan prioritas dalam belajar, membuat jadwal belajar secara rutin, dan mampu mengutamakan belajar daripada bermain. Dan yang kelima, sikap proaktif. Sikap proaktif mendorong orang untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya, mampu memotivasi diri dalam belajar, dan mampu menyikapi masalah belajar dengan baik. Dan yang terakhir, nomor 6, kontrol diri. Orang yang bertanggung jawab memiliki kontrol diri yang kuat. Ia mampu mengatakan tidak pada hal yang dapat merugikan dirinya dan fokus terhadap tugas yang dikerjakan. Nah, jadi teman-teman, dari aspek-aspek yang dijelaskan di atas, bahwa dari aspek tanggung jawab belajar siswa diharapkan memiliki sikap mandiri, tekun, bersikap proaktif, dan mampu mengontrol diri dengan baik untuk mengembangkan diri dalam kemampuan yang dimilikinya, serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan bertindak independen. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengenali jenis-jenis tanggung jawab belajar. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menuntut hak-haknya. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat. Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup sendiri. Dan yang ketiga, tanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia wajib mengabdi kepadanya dan juga menanggung tuntutan norma-norma agama serta melakukan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk perilaku bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang mari kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tanggung jawab belajar. Menurut pendapat Sundari dan kawan-kawan, ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab. Yang kedua, kurang memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Serta yang ketiga, layanan bimbingan konseling yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam menangani perilaku tanggung jawab belajar secara khusus belum terlaksana secara optimal di kelas. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka siswa yang memiliki perilaku tanggung jawab rendah perlu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang secara khusus agar mampu menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab, khususnya dalam belajarnya. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka siswa yang memiliki perilaku tanggung jawab rendah perlu mendapat. Nah, apa sih dampak rendahnya tanggung jawab belajar itu? Jadi, apabila tanggung jawab belajar tidak ditingkatkan, maka hal ini akan berakibat pada menurunnya hasil belajar teman-teman. Selain itu, perkembangan potensi yang teman-teman miliki tidak akan tercapai dengan baik. Kebiasaan kurang disiplin
disiplin akan terlihat dan bahkan bisa sampai tidak naik kelas loh. Jadi, kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab. Yang terakhir, kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Nah, baik teman-teman, sekarang mari kita bahas strategi menumbuhkan tanggung jawab pada siswa. Tanggung jawab menjadi lebih utama lagi dalam menentukan karakter dalam diri siswa, disebabkan pentingnya tanggung jawab dalam segala aspek kehidupannya. Nah, karena pentingnya tanggung jawab bagi siswa, diharapkan guru mampu menumbuhkan karakter tanggung jawab pada diri siswa agar dapat dijadikan modal menghadapi segala macam kehidupannya saat ini dan yang akan datang. Strategi yang penting dalam menumbuhkan tanggung jawab siswa diantaranya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman pada anak tentang tanggung jawab. Dan yang kedua, menjadi teladan yang baik bagi anak. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, melatih anak untuk selalu menaati peraturan. Yang keempat, menjalin komunikasi yang efektif. Serta yang kelima, memperhatikan kegiatan anak di luar sekolah dengan kerja sama orang tua. Jadi, pendidik diharapkan mampu mengetahui dengan siapa anak bergaul ketika di jam luar sekolah, atau yang lebih tepat dan baiknya ada kerjasama dengan wali anak agar mempermudah dalam pemahaman guru terhadap anak ketika bergaul. Nah, dalam hal ini memang akan sulit dilakukan oleh guru jika dalam memperhatikan anak tanpa adanya kerjasama yang baik dengan orang tua. Disebabkan jika anak kelakuannya berbeda ketika di rumah dan malah semakin buruk dalam melakukan sesuatu tanpa memperdulikan tanggung jawab, maka guru akan memberikan arahan yang lebih lanjut pada anak, terutama memberikan sedikit batasan bagi anak dalam hal bergaul. Nah, itu tadi teman-teman materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan tanggung jawab dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.